Keep dong. Kali aku bisa bekerja sama Ziva kali ini menyenangkan banget ya, karena sebenarnya emang kita diawali dari ya tadi yang seperti saya ceritakan, kita berawal dari saat Billion Songs konser pada bulan Mei kemarin adakan. Emang sebenarnya awalnya itu juga ya kayak tadi Ziva cerita ya, awalnya tuh nggak apakah kita bakal serius ngerjain ini nggak sih gitu, terus tiba-tiba jadilah gitu. Jadi lebih ke deg-degan tapi menyenangkan. Makna lagu ini seperti apa sih? Maknanya sebenarnya Hujan itu bercerita tentang ada pasangan yang saling jatuh cinta, yang saling rindu, tapi sadar bahwa ya tidak mungkin sepertinya menjalani itu. Jadi makanya hanya semua menjadi kerinduan saja. Mungkin ada cerita juga nggak nih dari Ziva ataupun Asin cerita pribadi? Relate mungkin yang coklat Betul nggak ya? Kadang-kadang kan kalau saya pakai minum ya. Aku kayaknya enggak sih. Enggak beneran. Soalnya kayak dari liriknya ini kan kayak hujan tak lagi menghapus hatimu ini, hujan tak bisa menghapus hadir. Kayak kita udah mau hujan kayak badai kayak apapun tuh tetap nggak bisa menghilangkan jejak si orang ini. Artinya tuh kayak nggak bisa move on aja gitu kan. Sedangkan aku gagal move on. Kan berarti relate dong. Enggak aku gagal move on sama lagu ini. Jadi aku cinta banget sama lagu ini. Kan lagu ini kan kayak ada benteng tinggi gitu ya, ada perbedaan. Itu beri cintaku, kalau itu ada nggak mungkin relate juga dengan kamu, dan lagu-lagu kamu ini ada yang relate dengan lagu hujan kan. Lagu hujan ini sebenarnya ya itu tadi relate gak relate sih. Kadang-kadang tuh kalau soal percintaan mungkin enggak, tapi kalau kayak hal-hal yang aku suka tapi udah harus dilepaskan, misalnya aku lagi suka nih kerja di kota A gitu, misalnya lagi banyak makanan yang aku suka tapi ternyata aku harus meninggalkan kota itu, jadi kayak aduh nggak bisa nih kayaknya. Karsi jangan gitu dong. Punya cerita kayak Apa? punya cerita pengen nge-skill. Ziva gampang move on kan? Dan siapa kalian yang Tapi benar sih sebenarnya, ya mungkin ada relate-nya, mungkin secara kita nggak sadar bahwa kita pernah ngalamin cerita itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau dirasa-rasa sih ya kita kan suka denial ya, malah kita gampang ya. Kayaknya sih ada, tapi ya kalau ada ya dinikmatin aja. nggak sambil dengerin lagu hujan ini? Bener. Jadi memandukan chemistry kalian berdua di lagu ini untuk mengakhiri seperti apa sih? Aksi sama Chemistry membangunnya kita nggak ada gimana gitu. Gak ada kesulitan ya. Karena emang dari awal sebenarnya kan awal mulai kenalnya itu kita di Terlanjur Cinta ya. Jadi itu kan kita zoom-zooman ya awalnya. Iya. Iya. Iya, zaman-zaman masih COVID kemarin, kan kita masih belum bisa ketemu secara real life, tapi udah kenal lewat Zoom, terus sampai akhirnya kita sering kontak-kontakan, kita bahas soal project-project, sama lama kita jadi ternyata karena ini kali ya, karena kita Cibubur Pride juga, jadinya semakin itu bestie. Bisa sih kayak yang tiba-tiba di mana? Iya. Ini yuk, jalan yuk. Kayak gitu. Iya, kayak se-bestie itu. Jadi suka jalan bareng. Iya, berapa kali ya? Beberapa kali. Dari chemistry itu kan kayaknya banyak banget yang udah jodohin. Kayaknya kalian cocok lah. Kita tuh cocok jadi bestie. Ya tapi kalau misalkan banyak yang suka nge-ship ya di luar sana ya, ya apa-apa juga lah ya, apapun gitu ya. Kita mah ya, kita senang teman-teman banyak yang mendoakan. Tapi balik lagi yang selalu dibilang, bicara cinta, bicara jodoh, yang tahu kan hanya Tuhan yang Dia kasih. Jadi kita di sini hanya bisa berusaha. Kalau bicara bestian kalian, kalian sudah tahu kekurangannya masing-masing, bisa disebutin nggak sih? Kita kekurangan. Ziva nggak ada kurangnya, gila, jujur. Ada apa sih kalian? Apa gitu? Nggak, tapi beneran kalau misalnya bicara Ziva itu apa ya, salah satu teman, sahabat, adik yang benar-benar kayaknya orang yang
apa ya, nggak pernah nunjukin kalau misalnya dia lagi nggak mood atau misalnya dia lagi apa, kayaknya selalu happy terus kayak gitu, kayaknya semua bisa dia ketawakan dan dia nikmati hidupnya bahwa hidup ini menyenangkan kayak gitu, nggak tahu kenapa, dan sangat manis sekali sebagai bestie ya. Best lah pokoknya. Positif vibes juga nggak sih buat Tara Nah sendiri? itu justru itu karena Ziva justru sering mengingatkan aku kayak, oh emang seperti itu ya, oh iya kita seperti ini, jadi ya kenal dengan Ziva, kenal baik sama Ziva, justru membawa banyak pengaruh dan banyak pembelajaran buat aku juga, jadi seneng banget bisa kenal Ziva. Lihat ini. Sama sih, tapi kalau ke Arsy sendiri ya, yang aku lihat dari sudut pandang aku, Kak Arsy itu adalah seorang pendengar yang baik. Jadi kadang-kadang nowadays ya agak sulit untuk mendengarkan orang, maksudnya untuk menemukan orang yang bisa dan mau mendengarkan, karena biasanya pasti orang maunya didengerin terus. Jadi aku akhirnya bisa menemukan sahabat asing bestie yang mau mendengarkan gitu. Jadi aku senang sekali. Semoga aku pun juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik sama kayak Kak Arsy. Maaf. Tata. Belum. Lanjut. Ini bedanya antara dia sama konflik yang biar orang tahu, yang kamu tahu konfliknya sifat yang orang belum tahu nih. Banyak orang pada tahu deh, karena saking petakilannya kayaknya semuanya pada tahu ya, gak cuma kan mungkin ada orang yang misalnya di depan layar pendiam sekali tapi di belakang petakilan, mungkin ada juga yang di depan layar petakilan padahal aslinya sangat pendiam. Kalau dia memang apa adanya Ziva seperti ini, memang Ziva seperti ini Makanya pasti bosen kan. gitu. Tapi bedanya ujian juga buat apa namanya banyak kulit ujian karena kamu sampai turun ke panggung untuk menyapa fans itu dan nanya itu gimana sih treat kamu ke fans tuh emang sebegitunya ya? Aduh beda diingat lagi itu kan agak nggak tahu ya. Mungkin karena biasanya kalau aku kan nyanyi tuh pakai ear monitor, jadi tuh nggak kedengeran sama sekali suara. Kadang ambience-nya nggak kerasa ya. Jadi karena waktu sebenarnya orang itu tuh udah maju ke depan, cuman kayak dia malu, jadi dia langsung turun lagi kan. Sebelum aku sempat nanyain dia namanya siapa, jadi sebagai bentuk aku berterima kasih sama dia, aku tanya namanya dia, tapi aku nggak denger, jadinya karena nggak denger itu, jadi aku turun aja nanyain langsung supaya nggak salah. Tapi emang treat ke fans tuh sedekat itu, sambel itu. Kenapa tidak? Karena aku merasa apa bedanya kita semua kan sama-sama orang. Aku nggak ngerasa ada perbedaan antara aku dan kalian semua, karena kita sama-sama manusia aja kan, beda pekerjaannya aja. Atau pernah nggak jadi kita juga mengidolakan seseorang sampai tahu gitu gimana rasanya jadi fans, makanya sebegitu menghargai fans? Sebenarnya justru malah baru-baru ini aku ngefans sama New Jeans. Fun fact. Ya gitu sih, tapi ya untuk mempelajari itu sebenarnya nggak perlu melihat contoh itu dulu, karena memang aku melihat kita semua itu adalah manusia yang sama aja. Jadi nggak pernah mau berjarak sama fans ya? Memang sedekat itu sama. Iya, sebisa mungkin karena Apa alasan untuk jaga jarak ya? itu dia itu pertanyaannya. Aku sedikit dong. Persiapan